Debu halus pasar Baghdad menari-nari di udara, terperangkap dalam berkas cahaya matahari sore yang mulai condong ke barat. Hiruk-pikuk yang biasanya didominasi oleh teriakan pedagang permadani, denting logam pandai besi, dan tawar-menawar harga rempah, hari ini terasa berbeda. Ada getaran aneh yang merambat di sela-sela lorong pasar yang sempit. Sebuah antisipasi yang menggantung berat di udara panas. Seolah-olah kota ini sedang menahan napas menunggu kedatangan seorang raja. Namun, yang ditunggu bukanlah raja, melainkan sosok yang kabar kedatangannya telah mendahului fisiknya sejauh 3 hari perjalanan. Dari gerbang utama kota, iring-iringan itu muncul, bukan dengan pasukan bersenjata, melainkan dengan barisan murid-murid berjubah putih bersih yang menaburkan kelopak bunga mawar ke jalanan yang berdebu. Aroma kemenyan dan gaharu yang sangat pekat begitu kuat hingga hampir menyengat hidung, seketika mengalahkan bau keringat dan kotoran kuda yang biasa menguasai pasar. Di tengah-tengah iring-iringan itu, duduk di atas seekor unta berbulu putih yang dihiasi rumbai-rumbai emas adalah Syekh Al-Kazib. Penampilannya memang dirancang untuk memukau mata yang awam. Jubahnya terbuat dari sutra Damaskus yang paling halus, berkilauan saat ia bergerak, menciptakan ilusi seakan-akan tubuhnya memancarkan cahaya sendiri. Sorbannya besar dan digulung dengan presisi yang kaku, dihiasi sebuah bros zamrud seukuran telur burung dara tepat di tengah dahi. Wajahnya bersih, terlalu bersih untuk seseorang yang baru saja menempuh perjalanan gurun, dengan janggut yang diminyaki hingga mengkilap dan mata yang dipoles celak tebal, memberikan tatapan tajam yang seolah menembus dosa-dosa setiap orang yang dipandangnya. Abu Nawas yang sedang duduk santai di sudut kedai kopi langganannya sambil menikmati secangkir kahwa pahit, menyipitkan mata. Ia tidak ikut berdiri seperti orang-orang lain yang berdesakan ingin menyentuh ujung jubah sang syekh. Dari balik uap kopinya, mata cerdik Abu Nawas memindai setiap detail. Ia tidak melihat kesalihan, ia melihat sebuah pertunjukan teater yang sangat mahal. "Lihatlah," seru pemilik kedai kopi, seorang pria tua yang biasanya pelit, namun kini matanya berkaca-kaca karena haru. Wajahnya bersinar, itu pasti tanda kewalian yang tinggi. Dengar-dengar, beliau bisa mengubah air menjadi madu dengan doanya. Abu Nawas mendengus pelan, meletakkan cangkirnya dengan bunyi tek yang lirih di atas meja kayu. Atau mungkin dia hanya pandai memilih bedak dan minyak wajah, Pak Tua. Kilau di wajah itu lebih mirip pantulan minyak zaitun daripada cahaya ilahi. "Hush, jangan bicara sembarangan, Abu," tegur pemilik kedai dengan panik, melirik ke sekeliling takut ada yang mendengar. "Jangan sampai kualat, beliau datang dari tanah jauh membawa berkah." Di alun-alun pasar, rombongan itu berhenti. Para pengikut Syekh dengan sigap menggelar sebuah karpet merah tebal di atas tanah yang kotor. Syekh Al-Kazib turun dari untanya dengan gerakan lambat yang dramatis. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, lengan baju lebarnya terjuntai, menampakkan gelang-gelang perak yang beradu. "Wahai penduduk Baghdad yang dicintai Tuhan," suaranya menggelegar, berat dan berwibawa, sebuah teknik olah vokal yang jelas telah dilatih bertahun-tahun. Aku melihat kabut hitam menyelimuti hati kalian. Doa-doa kalian tidak sampai ke langit, tertahan, terblokir." Kepanikan mulai menjalari kerumunan. Seorang pedagang kain yang berdiri tak jauh dari mimbar memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar, "Tertahan oleh apa, wahai Syekh?" Syekh Al-Kazib membuka matanya tiba-tiba, menunjuk lurus ke arah pedagang itu, lalu menyapu telunjuknya ke seluruh kerumunan. "Oleh beban duniawi, emas kalian, perak kalian, dinar kalian, itu semua adalah pemberat yang menarik jiwa kalian ke bawah, menjauhkannya dari pintu surga. Logam-logam itu mengandung energi kotor yang menyumbat aliran berkah." Abu Nawas merasakan perutnya mual. Ia mengenali pola ini. Ini bukan khutbah, ini adalah transaksi bisnis yang dibungkus rapi dengan kertas agama. Ia menggeser duduknya, mencondongkan tubuh ke depan. Telinganya menajam menangkap setiap intonasi manipulatif yang keluar dari mulut Syekh itu. "Tapi jangan takut," lanjut Al-Kazib. Suaranya kini melembut,
penuh kasih sayang palsu. Aku memiliki kemampuan untuk mentransfer energi doa murni. Namun energi ini tidak bisa masuk jika wadah, yaitu hati kalian, masih dipenuhi energi negatif dari harta benda. Kalian harus menitipkannya, bukan untukku. Demi Tuhan, aku tidak butuh dunia. Tapi harta itu harus disucikan. Serahkan kepadaku untuk dibilas dengan doa-doa khusus agar energinya berubah menjadi cahaya yang akan mengangkat derajat kalian. Seorang wanita paruh badan dengan pakaian lusuh namun mengenakan kalung emas warisan keluarga maju ke depan sambil menangis. "Syekh, anak saya sakit keras sudah sebulan. Apakah karena saya menyimpan kalung ini?" Syekh Al-Kadzib menatap wanita itu dengan tatapan yang seolah penuh empati. Namun Abu Nawas bisa melihat kilatan kalkulasi di mata sang penipu saat melirik emas di leher wanita itu. "Ah, ibu yang malang," desah Syekh, turun dari mimbarnya dan mendekati wanita itu. Ia tidak menyentuhnya, menjaga jarak suci, namun suaranya melilit seperti ular. Penyakit fisik seringkali adalah manifestasi dari sumbatan spiritual. Emas itu, saya bisa merasakan panasnya dari sini. Panas keserakahan masa lalu yang menempel padanya membakar nasib anakmu. Tanpa berpikir dua kali, wanita itu melepas kalungnya dengan tangan gemetar dan meletakkannya di nampan beludru yang disodorkan oleh salah satu murid Syekh. "Aku lepaskan beban ini. Tolong sembuhkan anakku, Syekh," seru wanita itu histeris. "Alhamdulillah," ucap Syekh Al-Kadzib sambil tersenyum tipis. "Engkau telah membeli kunci kesembuhan dengan membuang sampah dunia. Doaku akan menyertaimu malam ini." Kejadian itu memicu reaksi berantai. Bagaikan bendungan yang jebol, warga Baghdad yang polos dan putus asa mulai berebut maju. Mereka melemparkan cincin, gelang, bahkan kantong-kantong berisi dinar ke dalam nampan-nampan yang kini bermunculan di berbagai sudut. Suara denting logam beradu dengan logam terdengar seperti musik kematian bagi akal sehat di telinga Abu Nawas. "Ini gila," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Ia berdiri, tak tahan lagi hanya menjadi penonton. Ia melangkah keluar dari kedai kopi, menyusup di antara kerumunan yang berdesakan. Bau keringat bercampur dengan parfum menyengat Syekh membuatnya pening. Abu Nawas berhasil mendesak maju hingga ia berdiri cukup dekat dengan Syekh Al-Kadzib yang kini sedang memberkati seorang saudagar kaya yang baru saja menyerahkan sekantong penuh dirham. "Maafkan hamba yang bodoh ini, Tuan Syekh nan suci." Suara Abu Nawas terdengar lantang, memotong riuh rendah pujian massa. Ia menggunakan nada yang dibuat-buat, penuh kekaguman palsu yang tebal. Syekh Al-Kadzib menoleh. Alisnya yang tebal terangkat sedikit, terganggu karena ritme pengumpulan dananya terputus. "Siapa engkau, saudaraku? Apakah engkau juga ingin menyucikan hartamu?" Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, menyembunyikan senyum sinisnya. "Hamba hanyalah Abu Nawas, warga biasa. Hamba sangat terpesona dengan konsep energi berat yang Tuan jelaskan. Masuk akal sekali, emas memang berat." Syekh Al-Kadzib tersenyum lebar, mengira ia mendapatkan pengikut baru yang berpengaruh. "Benar sekali Abu Nawas, kau tampaknya memiliki mata batin yang peka. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati hamba yang kotor ini, Tuan," lanjut Abu Nawas, kini menegakkan tubuhnya, menatap langsung ke mata Syekh. "Jika emas dan harta benda itu mengandung energi negatif yang menghalangi doa dan memberatkan jiwa, bukankah Tuan Syekh saat ini dalam bahaya besar?" Suasana hening seketika. Murid-murid Syekh menegang. Al-Kadzib menyipitkan matanya, senyumnya sedikit memudar. "Apa maksudmu?" "Lihatlah nampan-nampan itu," tunjuk Abu Nawas pada tumpukan perhiasan dan uang yang menggunung di sekitar kaki Syekh. Semua energi kotor dan penyakit dari ratusan orang kini terkumpul di dekat Tuan. Jika satu kalung saja bisa membuat anak ibu tadi sakit, bayangkan apa yang akan dilakukan gunung emas ini pada Tuan. Demi keselamatan Tuan, bukankah sebaiknya harta ini segera dibuang ke sungai Tigris agar tidak ada siapapun yang terkena racunnya? Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Logika Abu Nawas sederhana namun menohok. Wajah-wajah yang tadi penuh pemujaan buta kini mulai menunjukkan kerutan bingung. Syekh Al-Kadzib tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan dan kering. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan seseorang yang berbahaya. Dengan cepat, ia memutar otak liciknya.
"Ah, Abu Nawas, kekhawatiranmu menunjukkan betapa sayangnya engkau pada ulamamu. Itu mulia," kata Syekh dengan suara yang kembali tenang dan menghanyutkan. Ia melangkah maju, memperkecil jarak dengan Abu Nawas, menggunakan postur tubuhnya yang lebih tinggi untuk mengintimidasi. "Namun engkau lupa satu hal. Jiwa orang awam ibarat kain kasa yang tipis, mudah terbakar oleh api dunia. Sedangkan jiwa seorang wali ibarat samudra luas. Api sebanyak apapun akan padam jika dilempar ke samudra. Aku mengumpulkan ini bukan untuk kusimpan, melainkan untuk kunetralkan dengan zikir-zikir khusus yang hanya diketahui oleh kalangan khawas. Membuangnya ke sungai, itu mubazir, dan Tuhan membenci kemubaziran. Harta ini nantinya akan didistribusikan ke jalan Allah setelah energinya bersih." "Jalan Allah yang mana?" tanya Abu Nawas cepat, tidak memberi ruang. "Apakah jalan yang menuju ke saku jubah sutra tuan?" "Kurang ajar," bentak salah satu murid Syekh, maju hendak mendorong Abu Nawas. Namun Syekh Al-Khatib mengangkat tangannya, menghentikan muridnya. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan yang kini sepenuhnya dingin, kontras dengan senyum di bibirnya. "Saudaraku sedang diuji imannya. Iblis seringkali membisikkan keraguan melalui logika yang dangkal." Warga Baghdad, ia kembali beralih ke masa, mengabaikan Abu Nawas. "Lihatlah pria ini. Dia tidak ingin kalian sembuh. Dia ingin kalian tetap terikat pada dunia dan menderita. Dia iri dengan cahaya yang kalian dapatkan." Sorakan masa berbalik arah. Turun kau Abu Nawas. Jangan ganggu Syekh kami. Dia penista ulama." Abu Nawas mundur selangkah. Ia melihat mata-mata yang marah itu, mata tetangganya, mata pedagang pasar yang ia kenal bertahun-tahun. Mereka tidak lagi melihat teman, mereka melihat musuh dari harapan mereka. Syekh Al-Khatib telah berhasil menyandra harapan mereka, dan siapapun yang menyerang Syekh berarti menyerang harapan itu sendiri. Dengan hati yang berat, Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini dengan debat terbuka di tengah histeria massa. Logika tidak akan mempan melawan fanatisme yang baru tumbuh. Ia mengangkat kedua tangannya tanda menyerah, lalu perlahan mundur, menghilang kembali di dalam kerumunan yang masih mencemoohnya. Dari jauhan, di balik bayang-bayang sebuah toko karpet, Abu Nawas mengamati Syekh Al-Khatib yang kembali menerima setoran harta dengan wajah penuh kemenangan. Penipu itu tidak hanya serakah, dia cerdas. Ia tahu cara memanipulasi psikologi massa dan menggunakan agama sebagai tameng yang tak tertembus. "Kau menang babak ini, penipu," bisik Abu Nawas lirih, tangannya mengenggam di samping tubuhnya. "Baghdad adalah rumahku, dan aku tidak akan membiarkan tikus got seperti engkau menggerogoti tiang-tiang kota ini." Matahari akhirnya tenggelam sempurna, meninggalkan pasar dalam keremangan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, namun bagi Abu Nawas, kegelapan baru saja mulai. Ia tahu Syekh Al-Khatib tidak akan berhenti di pasar. Keserakahan seperti itu tidak memiliki dasar. Target berikutnya pasti sesuatu yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berpengaruh. Dan jika firasat Abu Nawas benar, Istana Sultan adalah satu-satunya tempat yang cukup megah untuk menampung ambisi sang penipu. Abu Nawas berbalik, langkahnya kini cepat dan terarah. Ia harus menyusun rencana, bukan konfrontasi, melainkan sebuah jebakan. Sebuah muslihat yang akan membuat Syekh itu tersandung oleh jubahnya sendiri. Aroma gaharu yang dibakar di sudut-sudut pilar marmer Istana Baghdad tercium begitu pekat hari itu, seolah berusaha menutupi sesuatu yang busuk yang tengah merayap masuk ke jantung kekuasaan. Di dalam Balairung Agung, Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya, namun posturnya tidak serileks biasanya. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri di tengah ruangan, sosok yang memancarkan aura kemegahan sekaligus kerendahan hati yang dipoles dengan sangat sempurna. Syekh Al-Khatib berdiri di sana. Jubahnya bukan sembarang kain, itu adalah sutra putih terbaik dari Damaskus, yang ujung-ujungnya disulam dengan benang emas halus, berkilauan setiap kali ia menggerakkan tangannya untuk menekankan sebuah poin dalam pidatonya. Sorban di kepalanya tinggi dan bersih, melambangkan kedudukan yang ia klaim setara dengan para wali. Abu Nawas, yang berdiri di deretan para penasihat istana di sisi kiri, merasakan perutnya mual. Bukan karena salah makan, melainkan karena muak melihat sandiwara di hadapannya.
Ia mengamati bagaimana Syekh itu mengatur nafas, bagaimana ia menundukkan kepala dengan takzim yang dibuat-buat sebelum berbicara, dan bagaimana Sultan, yang biasanya cerdas dan kritis, kini menatap tamu itu dengan pandangan penuh kekaguman yang naif. Paduka yang mulia, cahaya Baghdad. Suara Syekh Al-Kazib mengalun, lembut namun bertenaga, mengisi keheningan ruangan yang luas itu. Hamba datang bukan untuk meminta emas demi diri hamba yang hina ini. Hamba hanyalah debu di telapak kaki Paduka. Namun langit telah berbicara kepada hamba dalam mimpi. Langit menangis melihat Baghdad yang makmur, namun kering kerontang jiwanya. Sultan Harun al-Rashid condong ke depan, jari-jarinya mencengkram lengan singgasana. Kering jiwanya. Apa maksudmu, Syekh yang mulia? Jawab Syekh itu seraya mengangkat kedua tangannya ke atas, seolah sedang menopang beban tak kasat mata. Energi Paduka. Ada sumbatan energi negatif yang menghalangi berkah turun sepenuhnya ke kota ini. Hamba bermaksud membangun sebuah gerbang cahaya, sebuah majelis zikir khusus yang membutuhkan sarana-sarana suci. Tentu sarana ini membutuhkan biaya untuk mendatangkan minyak wangi dari Yaman, kain penutup Ka'bah yang lama, dan kristal-kristal dari pegunungan Persia untuk memantulkan doa kita langsung ke pintu langit. Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia melangkah maju setengah langkah, cukup untuk menarik perhatian Wazir Agung, namun matanya menatap tajam ke arah Syekh. Ampun beribu ampun Paduka, suara Abu Nawas terdengar sumbang di tengah suasana yang sakral itu. Hamba yang bodoh ini hanya ingin bertanya, bukankah doa orang yang tulus bisa sampai ke langit tanpa perlu memantul pada kristal Persia? Sejak kapan Tuhan membutuhkan perantara barang mewah untuk mendengar rintihan hambanya? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Syekh Al-Kazib perlahan menoleh ke arah Abu Nawas. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya sebuah senyum tipis yang merendahkan, seolah seorang guru yang maklum melihat murid yang bebal. Ah, Tuan Abu Nawas yang termasyhur, logika duniawimu memang tajam, tapi sayang mata batinmu tertutup debu logika itu sendiri. Ini bukan soal Tuhan membutuhkan, saudaraku. Ini soal adab kita dalam memohon. Jika Paduka saja menyambut tamu dengan hidangan terbaik, masa kita menghadap Sang Pencipta dengan tangan kosong dan jiwa yang kusam? Sultan mengangguk pelan, terhanyut oleh analogi tersebut. Benar sekali. Kita tidak boleh kikir dalam urusan agama. Tapi Paduka, desak Abu Nawas, keringat dingin mulai merembes di punggungnya karena frustrasi. Orang ini meminta dana kerajaan, uang rakyat. Jika gerbang cahaya itu hanya kiasan, maka emas yang ia minta adalah nyata. Kemana perginya emas itu nanti? Apakah ada pembukuan? Apakah ada jaminan? Sultan Harun al-Rashid mengangkat tangannya, menghentikan protes Abu Nawas. Wajah Sultan tampak tidak senang. Cukup Abu Nawas, jangan kau kotori niat suci ini dengan kecurigaanmu yang biasanya lucu, tapi kali ini terdengar dengki. Syekh Al-Kazib adalah tamu kehormatan kita. Sultan kemudian menoleh kembali pada Syekh dan memberi isyarat pada bendahara istana. Berikan dana awal sebesar 1000 koin emas untuk pembangunan majelis itu. Aku ingin Baghdad diberkahi. Abu Nawas mundur kembali ke barisan, rahangnya mengeras. Ia melihat kilatan kemenangan di mata Syekh Al-Kazib, bukan kilatan kesalehan, melainkan kilatan keserakahan murni yang berhasil disembunyikan di balik masker kesucian. Matahari Baghdad sedang terik-teriknya ketika Syekh Al-Kazib keluar dari gerbang istana. Namun panas itu tidak menghentikannya. Justru ia menuju ke alun-alun kota, tempat kerumunan rakyat jelata telah menunggunya. Berita bahwa Sultan telah merestui dan mendanai Syekh Al-Kazib menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Legitimasi dari istana membuat posisi Syekh Al-Kazib kini nyaris tak tersentuh. Di tengah alun-alun, di atas panggung kayu yang didirikan pengikutnya, Syekh Al-Kazib berdiri sambil mengangkat kantong emas pemberian Sultan tinggi-tinggi. Rakyat bersorak, mata mereka berbinar penuh harap. Mereka melihat kantong itu bukan sebagai uang, melainkan sebagai bukti bahwa Syekh ini benar-benar orang pintar yang diakui penguasa. Lihatlah, seru Syekh, suaranya menggema. Bahkan Amirul Mukminin percaya pada visi kita. Siapa kalian yang masih ragu untuk menyumbangkan harta kalian demi keselamatan akhirat?
Abu Nawas yang mengikuti dari istana dengan langkah cepat menerobos kerumunan. Hatinya panas, lebih panas dari udara di sekitarnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia melihat seorang janda tua hendak melepaskan gelang emas satu-satunya, peninggalan mendiang suaminya, untuk diserahkan ke keranjang kolekte pengikut Syekh. "Tunggu!" teriak Abu Nawas, suaranya lantang memecah sorak-sorai massa. Kerumunan terbelah, memberi jalan bagi Abu Nawas yang berjalan dengan langkah lebar menuju panggung. Wajah-wajah yang menatapnya bingung, sebagian mengenalnya sebagai sosok jenaka, sebagian lagi sebagai orang bijak. Namun kali ini, wajah Abu Nawas tidak menyiratkan lelucon sedikit pun. Syekh Al-Kadzib menurunkan tangannya perlahan, menatap Abu Nawas dari atas panggung. Ia tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan di istana tadi. "Wahai warga Baghdad," seru Abu Nawas berbalik menghadap massa sebelum menunjuk tajam ke arah Syekh. "Jangan berikan hartamu. Orang ini adalah penipu yang berlindung di balik jubah agama. Dia baru saja mengambil 1000 dinar dari Sultan dan sekarang dia masih meminta gelang dari tangan janda miskin. Di mana hati nuraninya?" Suasana alun-alun menjadi riuh rendah. Bisik-bisik keraguan mulai terdengar. Janda tua itu menarik kembali tangannya, ragu. "Abu Nawas," panggil Syekh Al-Kadzib. Suaranya tenang namun diperkeras agar semua orang mendengar. Ia tidak tampak gentar sedikit pun. "Mengapa engkau begitu membenciku? Apakah karena Sultan lebih mendengarkanku hari ini daripada mendengarkan bualanmu?" Serangan balik itu telak. Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil. "Ini bukan soal iri dengki," balas Abu Nawas berapi-api. "Ini soal akal sehat. Wahai Syekh, jika kau benar-benar memiliki karawah dan bisa membuka pintu langit, buktikan sekarang. Ubah tongkatmu menjadi ular atau turunkan hujan di siang bolong ini. Jangan hanya meminta emas." Syekh Al-Kadzib menggelengkan kepalanya dengan prihatin, seolah sedih melihat betapa sesatnya Abu Nawas. Ia turun dari panggung perlahan, mendekati Abu Nawas hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah. "Saudara-saudaraku," ucap Syekh kepada massa, mengabaikan tantangan Abu Nawas. "Lihatlah orang ini. Abu Nawas selalu menuntut bukti fisik. Ia menuntut keajaiban mata, padahal iman adalah tentang percaya pada yang goib. Ketika aku meminta harta kalian, itu bukan untukku. Itu untuk membersihkan kotoran duniawi yang melekat pada jiwa kalian. Emas itu berat, saudaraku. Ia memberatkan sayap jiwa kalian untuk terbang ke surga. Aku hanya membantu meringankan beban kalian." "Omong kosong," potong Abu Nawas. "Kau yang memungut beban itu dan menjadikannya kekayaanmu sendiri." Syekh Al-Kadzib menatap mata Abu Nawas dalam-dalam, lalu berbicara dengan nada yang lebih keras, penuh otoritas. "Abu Nawas, kau menuduhku penipu di depan umat. Kau yang dikenal sering mempermainkan hukum dan agama dengan leluconmu. Siapa yang sebenarnya tidak serius di sini? Siapa yang sebenarnya mempermainkan warga Baghdad? Aku membawa doa dan harapan, kau hanya membawa tawa kosong dan kecurigaan." Syekh itu kemudian berpaling kepada janda tua yang tadi ragu. "Ibu, jangan dengarkan orang yang hatinya telah keras ini. Jika kau ikhlas, berikanlah. Jika ragu karena hasutan syaitan yang berwujud manusia, maka simpanlah. Tapi ingat, keraguan adalah dinding penghalang doa." Kalimat itu mematikan. Menyebut Abu Nawas sebagai hasutan syaitan di depan massa yang fanatik adalah langkah skakmat. "Abu Nawas iri!" teriak salah satu pengikut bayaran Syekh dari belakang kerumunan. "Benar, dia cemburu karena tidak dapat emas dari Sultan," sahut yang lain. "Turun kau Abu Nawas, biarkan Syekh berdoa." Suara-suara itu bertambah banyak, berubah menjadi gelombang amarah. Wajah-wajah yang tadi bingung kini menatap Abu Nawas dengan sinis, bahkan benci. Mereka merasa harapan mereka untuk mendapat energi instan sedang diganggu oleh logika Abu Nawas yang dingin dan tak berperasaan. Janda tua itu, dengan tangan gemetar ketakutan akan dinding penghalang doa, akhirnya melempar gelangnya ke keranjang Syekh. Abu Nawas terpaku. Ia melihat sekeliling. Ia melihat mata-mata yang tertutup oleh fanatisme. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Kebenaran yang disampaikan dengan kasar tidak akan pernah bisa menembus benteng ilusi yang dibangun dengan manis. Melawan seorang demagog karismatik di depan massa pendukungnya dengan logika obor terbuka adalah tindakan bunuh diri sosial.
Syekh Al-Kadzib kembali naik ke panggung, berseri-seri penuh kemenangan kepada Abu Nawas. Tatapan itu berkata jelas, "Kau tidak bisa mengalahkanku di panggungku sendiri." Dengan hati yang remuk dan harga diri yang terinjak, Abu Nawas membalikkan badan. Ia berjalan menembus kerumunan yang kini menyorakinya. Beberapa orang meludah ke tanah yang ia pijak. "Pulanglah si cerdik yang dengki!" Abu Nawas terus berjalan, menjauh dari hiruk-pikuk alun-alun, menuju lorong-lorong sepi Baghdad. Nafasnya memburu, pikirannya berkecamuk. Ia gagal melindungi sultan, ia gagal melindungi janda itu, dan ia gagal meyakinkan rakyat. Pendekatan frontal, konfrontasi terbuka, debat logis, semuanya mental di hadapan pesona Syekh Al-Kadzib. Ia berhenti di sebuah gang sempit, bersandar pada dinding bata yang kasar. Matahari mulai mengondong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejeknya. "Orang gila," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri, sebuah senyum pahit perlahan terukir di bibirnya. Ya, mereka lebih suka percaya pada kegilaan yang manis daripada kenyataan yang pahit. Ia menatap langit Baghdad yang mulai berwarna jingga. Otaknya yang brilian, yang tadi sempat macet karena emosi, kini mulai berputar kembali dengan kecepatan penuh. Jika Syekh Al-Kadzib bermain dengan ilusi kesalehan, maka Abu Nawas tidak boleh melawannya dengan kesalehan tandingan. Ia harus melawannya dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang tak terduga. "Jika dia menjadi wali suci," bisik Abu Nawas, matanya kini berkilat jenaka namun berbahaya, "maka aku harus menjadi syaitan gila. Mari kita lihat, Syekh, apakah keserakahanmu bisa menahan godaan dari orang gila." Abu Nawas melangkah pergi dari gang itu, bukan menuju rumahnya, melainkan menuju pasar loak di mana para penjual barang bekas dan botol-botol tua berkumpul. Rencana di kepalanya sudah tersusun rapi, segila dan seliar reputasinya. Konfrontasi hari ini memang gagal total, tapi perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Matahari sore di Baghdad belum sepenuhnya tenggelam, menyisakan semburat jingga yang memar di ufuk barat, seolah langit pun ikut terluka melihat kepalsuan yang merajalela di kota itu. Di dalam bilik rumahnya yang sederhana, jauh dari kemegahan istana tempat Syekh Al-Kadzib kini bermanis muka, Abu Nawas berdiri di depan cermin tembaga yang sudah sedikit buram. Ia menatap pantulan dirinya, namun bukan wajah jenaka yang biasa ia banggakan yang balas menatap. Wajah itu kini tampak lelah. Gurat kekecewaan tergambar jelas di sudut matanya. Ia teringat sorakan cemooh warga di alun-alun kemarin, tatapan sinis para pedagang yang dulu menyapanya ramah, dan seringai kemenangan di wajah licik Syekh Al-Kadzib. Logika dan kebenaran telah kalah oleh pesona palsu dan jubah agama. Abu Nawas menghela napas panjang, aroma debu dan kertas tua memenuhi rongga dadanya. "Jika mereka menginginkan orang gila," gumamnya pelan, suaranya serak, "maka aku akan memberi mereka raja dari segala orang gila." Dengan gerakan kasar, Abu Nawas merobek lengan bajunya sendiri. Kain katun yang tadinya rapi kini menjuntai tak beraturan. Ia mengambil segenggam tanah liat dari pot bunga di sudut ruangan, mencampurnya dengan sedikit air, lalu mengoleskan lumpur itu ke wajah, leher, dan turbannya. Ia mengacak-acak rambutnya hingga mencuat ke segala arah seperti sarang burung yang ditinggalkan penghuninya. Namun persiapan terpenting ada di atas meja kayunya, sebuah botol kaca berwarna hijau gelap, bekas wadah obat batuk yang sudah lama kosong. Abu Nawas mengisinya dengan air biasa, lalu mencampurnya dengan sedikit getah pohon yang baunya menyengat namun tidak memabukkan. Ia menyumbat botol itu dengan gabus kasar. Inilah senjata pamungkasnya. Ia menamai cairan keruh itu air kejujuran. Abu Nawas melangkah keluar rumah. Begitu kakinya menyentuh jalanan berbatu Baghdad, postur tubuhnya berubah drastis. Bahunya merosot, langkahnya menjadi gontai dan tidak seimbang, dan matanya dibuat sayu seolah separuh kesadarannya telah melayang ke awan. "Hek!" Satu seruan dibuat-buat meluncur dari bibirnya, cukup keras untuk menarik perhatian seorang penjual kurma yang sedang membereskan dagangannya. Abu Nawas terhuyung, nyaris menabrak tiang endah, lalu tertawa sendiri dengan nada sumbang yang menyayat telinga. "Jalanan ini, kenapa bergelombang seperti punggung onta?" racau Abu Nawas mengayun-ayunkan botol hijaunya ke udara.
Cairan di dalamnya berbuih saat ia menggoncangnya. Orang-orang mulai menoleh. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi dengungan lebah yang riuh. "Lihat, itu Abu Nawas," seru seorang wanita sambil menarik anaknya menjauh, seolah kegilaan adalah penyakit menular. Dulu dia cerdik pandai, sekarang dia tak lebih dari pemabuk yang menyedihkan. Lihatlah pakaiannya, seperti pengemis yang ditolak neraka. Abu Nawas mendengar setiap kata itu. Hatinya perih, seolah diiris sembilu. Namun ia membiarkan rasa sakit itu menjadi bahan bakar sandiwaranya. Ia justru semakin menjadi-jadi. Ia mendekati kerumunan, bau menyengat dari pakaiannya yang sengaja ia lumuri cuka basi membuat orang-orang menutup hidung. "Kalian pikir aku mabuk?" teriak Abu Nawas. Matanya melotot liar menatap wajah-wajah yang memandangnya jijik. "Kalianlah yang mabuk. Mabuk oleh kata-kata manis, mabuk oleh janji palsu." Ia mengangkat botol hijaunya tinggi-tinggi, menangkap sisa cahaya matahari senja hingga cairan di dalamnya berkilau aneh. "Ini," serunya, suaranya bergetar penuh drama. "Ini bukan arak, ini adalah air kejujuran. Satu teguk, satu teguk saja, dan kau bisa melihat apa yang disembunyikan manusia di dalam hatinya. Satu teguk dan pintu langit terbuka, memperlihatkan di mana emas dan permata disembunyikan oleh para malaikat." Seorang pria bertubuh kurus dengan jenggot kambing, yang Abu Nawas kenali sebagai salah satu pengikut setia, atau lebih tepatnya, mata-mata Syekh Al-Kadhib, namanya Salim. Pria ini selalu ada di mana Syekh berada, mencatat siapa yang memuji dan siapa yang mencela junjungannya. Salim menatap Abu Nawas dengan campuran rasa jijik dan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Keserakahan adalah bahasa universal yang dipahami dengan baik oleh lingkaran Syekh Al-Kadhib. "Apa yang kau racaukan, Abu Nawas?" tanya Salim. Nadanya tajam, namun matanya tak lepas dari botol hijau itu. "Kau menodai kesucian kota ini dengan tingkahmu." Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh, lalu tiba-tiba terdiam dan mendekatkan wajahnya yang kotor ke wajah Salim. Ia berbisik, namun volumenya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Shh, jangan keras-keras, Salim," ujar Abu Nawas dengan nafas memburu. "Aku baru saja kembali dari tempat yang tidak bisa kau bayangkan. Botol ini, aku mencurinya dari gudang rahasia di ujung pelangi. Kau tahu Syekh Al-Kadhib yang agung itu? Bahkan dia tidak punya air ini. Air ini bisa membuatmu melihat pengkhianat, dan lebih penting lagi, harta karun." "Harta karun?" tanya Salim. "Tentu saja." Abu Nawas kembali berakting sempoyongan, memeluk botol itu erat-erat seolah benda itu adalah nyawanya. "Tadi aku meminum setetes, hanya setetes, dan aku melihat di bawah lantai rumahmu ada kepingan perak yang terjatuh tahun lalu. Bayangkan, jika aku meminum semuanya, aku bisa tahu di mana Sultan menyimpan kunci perbendaharaannya." Abu Nawas kemudian pura-pura tersandung kakinya sendiri dan jatuh terduduk di tanah berdebu. Ia merengek seperti anak kecil melindungi botolnya. "Pergi, jangan ambil airku. Ini rahasiaku. Aku mau minum ini nanti malam agar aku bisa menjadi orang terkaya di Baghdad." Kerumunan tertawa mengejek melihat Abu Nawas yang menyedihkan itu. Tapi Salim tidak tertawa. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan kalkulatif. Di matanya, Abu Nawas bukan lagi ancaman intelektual, melainkan orang gila yang memegang benda berharga tanpa menyadari nilainya. Jika air itu benar adanya, atau setidaknya jika Abu Nawas percaya air itu benar adanya, maka ada keuntungan yang bisa diambil. Salim berbalik badan dan menghilang di balik kerumunan. Langkahnya tergesa-gesa menuju arah pemukiman elit tempat Syekh Al-Kadhib kini tinggal di sebuah rumah mewah pemberian saudagar kaya yang tertipu. Abu Nawas yang masih duduk di tanah sambil memeluk botol memperhatikan kepergian Salim dari balik bulu matanya yang penuh debu. Sudut bibirnya berkedut sedikit. Umpan telah dilempar, batingnya. Sekarang tinggal menunggu ikannya menyambar. Langit berubah menjadi ungu degap lalu hitam. Obor-obor mulai dinyalakan di sepanjang jalan pasar. Abu Nawas berpindah tempat, duduk bersandar pada dinding sebuah bangunan tua yang lembab.
Ia terus meracau, menyanyikan syair-syair tentang kejujuran yang diputar-balikan menjadi lagu mabuk yang tidak jelas. Beberapa orang melemparinya dengan kulit kacang, namun ia hanya tertawa. 2 jam berlalu, dingin malam mulai menusuk tulang, menembus pakaian compang-campingnya. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya, tapi ia tak beranjak. Ia tahu keserakahan Syekh Al-Kadzib lebih besar daripada kesabarannya. Benar saja, saat bulan mulai naik, sesosok bayangan muncul di depannya. Bukan Salim, melainkan 2 orang pengawal bertubuh kekar yang mengenakan seragam pelayan pribadi Syekh Al-Kadzib. Mereka memandang Abu Nawas dengan tatapan merendahkan. "Heh, pemabuk!" bentak salah satu pengawal, menendang pelan kaki Abu Nawas. Abu Nawas membuka matanya perlahan, memasang ekspresi bingung yang sempurna. "Siapa? Malaikat maut? Apakah waktuku sudah tiba?" "Bangun!" perintah pengawal itu kasar. "Tuan Syekh Al-Kadzib yang mulia dan suci ingin bertemu denganmu. Beliau mendengar kau sakit jiwa dan ingin mengobatinya." Abu Nawas tertawa ngakak, suara yang memantul di lorong gelap. "Mengobati? Dia mau mengobatiku? Hahaha, katakan padanya aku tidak butuh obat. Aku punya air ini." Ia mengangkat botol hijaunya lagi. Ya, bawa air busukmu itu," kata pengawal kedua, tidak sabar. "Tuan Syekh secara khusus meminta agar kau membawa obatmu itu. Beliau ingin melihat apakah itu barang haram yang perlu dimusnahkan." Abu Nawas tahu arti sebenarnya di balik kata-kata itu. Syekh ingin air itu, Syekh ingin tahu rahasianya, dan yang paling penting, Syekh merasa aman karena mengira musuhnya sudah hancur lebur menjadi sampah masyarakat. Dengan susah payah, Abu Nawas bangkit berdiri, pura-pura kehilangan keseimbangan dan menabrak bahu pengawal itu. Maaf, bumi bergoyang," gumamnya. "Cepat jalan," dorong pengawal itu. Mereka menggiring Abu Nawas melewati jalan-jalan belakang Baghdad yang sepi, menghindari patroli malam kerajaan. Sepanjang perjalanan, otak Abu Nawas bekerja 2 kali lebih cepat dari langkah kakinya. Ia memetakan rencana dalam kepalanya. Botol di tangan kanannya berisi air biasa yang dicampur getah berbau tajam. Tapi di balik jubah compang-campingnya, di kantong bagian dalam yang tersembunyi, terselip sebuah botol kecil lagi berisi air gula yang sangat manis dan pekat. "Kecerdikan bukan tentang seberapa keras kau berteriak," pikir Abu Nawas, saat mereka mendekati gerbang tinggi rumah mewah tempat Syekh Al-Kadzib kini tinggal di sebuah rumah mewah pemberian saudagar kaya yang tertipu. Gerbang kayu jati yang berat itu berderit terbuka. Cahaya lampu minyak yang hangat tumpah keluar, kontras dengan kegelapan malam dan kotoran di tubuh Abu Nawas. Dari dalam, terdengar suara musik pelan dan wangi dupa yang mahal. Kemewahan yang didapat dari menipu rakyat kecil. "Masuk," perintah pengawal. Abu Nawas melangkah masuk ke dalam kandang singa, atau lebih tepatnya kandang serigala berbulu domba. Ia memeluk botol air kejujuran itu erat-erat. Wajahnya masih memasang topeng orang gila yang putus asa. Namun matanya yang tersembunyi di balik rambut acak-acakan tajam menatap ke depan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan malam ini, salah satu dari mereka akan jatuh. Si gila yang membawa kejujuran atau si alim yang membawa kebohongan. Abu Nawas tersenyum miring, sebuah senyum yang untungnya tak terlihat dalam remang malam. "Aku datang, Syekh," bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. "Semoga kau haus akan kebenaran." Ruangan pribadi Syekh Al-Kadzib terasa sesak, bukan karena ukurannya yang sempit, melainkan karena kemewahan yang dipaksakan menjejali setiap sudut. Permadani sutra dari Persia terhampar tebal meredam langkah kaki, sementara dinding-dindingnya digantungi kain beludru merah maron yang berat, menyerap cahaya dari beberapa lilin minyak yang menyala redup. Aroma gaharu yang dibakar berlebihan memenuhi udara, menciptakan kabut tipis yang menyesakkan napas, seolah sang tuan rumah berusaha keras menutupi bau busuk jiwanya dengan wewangian mahal. Abu Nawas melangkah masuk dengan gaya terhuyung-huyung yang meyakinkan. Matanya sengaja dibuat sayu, separuh terpejam, dan langkah kakinya serampangan, seakan bumi di bawahnya sedang berguncang hebat. Di tangan kanannya, ia mendekap erat sebuah botol kaca berwarna hijau lumut yang tampak kusam.
seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. "Hek!" Abu Nawas bersendawa keras, memecah keheningan ruangan yang angker itu. Ia nyaris menabrak sebuah guci porselen setinggi pinggang sebelum akhirnya menyeimbangkan diri dengan berpegangan pada tiang kayu berukir. Di ujung ruangan, duduk di atas tumpukan bantal bersulam emas, Syekh Al-Kadzib menatap tamunya dengan campuran rasa jijik dan ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya yang licin oleh minyak wangi tampak berkilat di bawah cahaya lilin. Ia mengelus jenggotnya yang panjang dan terawat rapi. Matanya yang sipit dan tamak tak lepas dari botol di pelukan Abu Nawas. "Jadi, ini si jenius yang dibicarakan seluruh Baghdad?" Suara Syekh Al-Kadzib terdengar rendah, penuh cemooh. Namun ada getaran antisipasi di sana. "Datang merangkak ke istanaku seperti tikus selokan yang mabuk." Abu Nawas tekekeh, suara tawanya serak dan tidak fokus. Ia menjatuhkan diri sendawa bersila di hadapan Syekh. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membiarkan aroma cuka yang samar yang sengaja ia cipratkan ke bajunya tercium. "Bukan tikus, Tuan Syekh. Hek, bukan tikus," racau Abu Nawas sambil mengacungkan jari telunjuknya yang gemetar. Aku adalah pembawa kunci langit, kunci yang membuatmu melayang tanpa sayap." Ia menepuk botol di pelukannya dengan penuh kasih sayang. Syekh Al-Kadzib menegakkan punggungnya. Keserakahan mulai menggeser rasa jijiknya. Ia telah mendengar desas-desus tentang air kejujuran yang dibawa Abu Nawas, sebuah ramuan mistis yang konon bisa membuka mata batin dan memberikan kekuatan spiritual instan. Bagi seorang penipu seperti Al-Kadzib, benda semacam itu, atau setidaknya reputasi benda itu, adalah alat kekuasaan baru. "Jadi ini kau bilang air kejujuran?" tanya Syekh mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kau bilang siapapun yang meminumnya akan melihat kebenaran sejati dan terbebas dari beban duniawi." "Oh, lebih dari itu, Tuan Guru yang mulia," bisik Abu Nawas, suaranya berubah menjadi konspiratorial. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan tidak ada malaikat yang menguping. Padahal ia sedang memastikan posisi tirai tebal di sudut ruangan, tempat hakim kota dan 2 pengawal istana menahan napas mereka bersembunyi dalam kegelapan. Ini, ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lilin menembus cairan keruh di dalamnya. "Ini adalah saripati keberanian. Sekali teguk, kau bukan lagi manusia biasa. Kau menjadi dewa kecil. Tak ada rahasia yang perlu disembunyikan. Tak ada rasa takut pada sultan atau Tuhan." Mata Syekh Al-Kadzib berbinar. Ia memberi isyarat dengan tangan yang dihiasi cincin batu delima besar. "Tuangkan, aku ingin membuktikannya. Jika kau menipu, kepalamu akan kupenggal sebelum fajar menyingsing." Abu Nawas mengangguk antusias. Kepalanya terombang-ambing seperti boneka rusak. Ia merogoh balik jubahnya yang kumal dan mengeluarkan 2 cangkir. Satu adalah cangkir kayu tua yang retak, dan satu lagi ia ambil dari meja di sebelah Syekh, sebuah piala emas murni bertahtakan jamrud. Dengan tangan yang gemetar hebat, sebuah akting yang sempurna untuk menutupi ketangkasan jari-jarinya, Abu Nawas membuka sumbat botol. Bau asam yang tajam menyeruak keluar. Namun di ruangan yang penuh asap gaharu itu, baunya tersamarkan, bercampur menjadi aroma yang aneh dan memusingkan. "Untuk Tuan yang agung, piala emas," gumam Abu Nawas menuangkan cairan dari botol itu ke cangkir Syekh. Cairan itu berwarna kekuningan pekat. Itu adalah cuka murni yang paling asam, hasil fermentasi anggur yang gagal total, yang rasanya bisa membuat lidah mati rasa. Dan untuk hamba yang hina ini, Abu Nawas melakukan gerakan cepat saat menuang ke cangkir kayunya. Dari lengan baju yang longgar, ia menukar aliran cairan itu dengan sebuah kantung kulit kecil yang tersembunyi, berisi air gula yang manis dan segar. Syekh Al-Kadzib tidak menyadari trik kecepatan tangan itu. Fokusnya hanya pada piala emas di hadapannya. Ia merasa di atas angin. Si Abu Nawas yang legendaris ini ternyata hanyalah seorang pemabuk yang mudah diperdaya.
Mari kita minum untuk keabadian, seru Syekh Al-Kadzib dengan angkuh. Untuk kebenaran telanjang, balas Abu Nawas. Mereka menenggak isi cangkir masing-masing dalam sekali teguk. Abu Nawas mendesah nikmat saat air gula membasahi tenggorokannya. Sementara itu, reaksi Syekh Al-Kadzib jauh lebih dramatis. Matanya melotot belang, wajahnya memerah padam, dan urat-urat lehernya menonjol. Rasa asam yang luar biasa dari cuka itu menghantam kerongkongannya seperti api, membuat matanya berair seketika. Hohek, Syekh terbatu keras, memegangi lehernya. Apa ini? Rasanya seperti empedu setan. Abu Nawas segera membanting cangkir kayunya dan tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar serak dan liar. Itulah rasanya, Syekh. Itulah rasa dosa yang terbakar keluar dari tubuhmu. Jangan ditahan, biarkan dia membakar kemunafikan. Lihat aku, lihat aku. Abu Nawas mulai menari-nari tidak jelas, berputar-putar seolah sedang dalam ekstase spiritual. Aku merasakannya, langit terbuka, aku melihat segalanya. Melihat Abu Nawas yang tampak mabuk dan kegirangan, Syekh Al-Kadzib yang sedang menahan rasa mual di perutnya merasa gengsinya tertantang. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia tidak mau mengakui bahwa ia tidak kuat menanggung ramuan spiritual ini. Jika si pemabuk ini bisa menikmatinya, maka Syekh besar Al-Kadzib harus lebih menikmatinya. Dengan napas terengah-engah dan air mata yang masih menggenang karena pedasnya cuka, Syekh memaksakan diri untuk tersenyum. Efek kejut dari cuka itu ditambah dengan suasana mistis yang dibangun Abu Nawas membuat kepalanya terasa ringan. Ia merasa pusing, namun ia menafsirkannya sebagai efek kesaktian ramuan itu. Ya, Syekh berkata dengan suara parau, mencoba menandingi tawa Abu Nawas. Aku juga merasakannya. Panas sekali di dada. Itu keberanian, Tuan. Itu kekuatan. Hasut Abu Nawas, merangkak mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Bau mulut Syekh kini masam karena cuka. Sekarang, Tuan, di dunia baru ini tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Kita adalah raja. Sultan Harun al-Rashid hanyalah bocah ingusan dibandingkan kita, bukan? Pancingan itu begitu telak. Syekh Al-Kadzib yang merasa aman karena mengira Abu Nawas sudah teler berat bersamanya, melepaskan masker kewaspadaannya. Cuka di perutnya membuatnya mual, tapi egonya yang melambung membuatnya lalai. Ia merasa pusing, namun ia menafsirkannya sebagai efek kesaktian ramuan itu. Harun? Syekh mendengus kasar, lalu tertawa mengejek. Bocah itu berpikir dia menguasai Baghdad, tapi akulah yang menguasai pikiran rakyatnya. Lihat sorban ini, Abu Nawas. Syekh menunjuk sorban raksasanya yang putih bersih. Mereka mencium ujung kain ini seolah ini adalah jubah Nabi. Tapi kau tahu apa isinya? Emas? Wahyu? Busa? Kapas busuk? Syekh tergelak, memukul pahanya sendiri. Hanya kain bekas dan busa untuk membuatnya terlihat besar dan agung. Semakin besar sorbannya, semakin kecil otak mereka yang menyembahku. Di balik tirai beludur yang tebal di sudut ruangan, hakim kota meremas tangannya sendiri, menahan amarah yang mendidih. Ia melirik pengawal di sebelahnya, memberi isyarat untuk tetap diam dan merekam setiap kata dalam ingatan. Abu Nawas ikut tertawa, tawa yang hampa namun memancing. Luar biasa, cerdik sekali. Tapi Tuan, uang sedekah mereka, bukankah itu untuk pembangunan masjid? Syekh Al-Kadzib menyambar piala emasnya yang sudah kosong, menatap pantulan wajahnya yang terdistorsi di sana. Masjid? Siapa yang butuh masjid baru jika aku bisa membangun istana untuk diriku sendiri? Uang itu aman, Abu Nawas, sangat aman. Ia membungkuk, berbisik seolah membagikan rahasia negara paling vital kepada sekutu mabuknya. Di gudang tua di tepi sungai Tigris, di bawah lantai kayu yang rapuh di sisi utara, ada peti-peti besi, emas janda tua, perhiasan pedagang bodoh, semuanya ada di sana, menunggu untuk kubawa lari ke Persia bulan depan.
Abu Nawas melebarkan matanya, kali ini keterjugutannya sebagian asli. Ke Persia, meninggalkan Sultan? Wajah Syekh berubah menjadi seringai jahat yang mengerikan. Sultan akan terlalu sibuk. Saya sudah menyebar fitnah bahwa ada pemberontakan di antara para wazir. Saat Harun sibuk memenggal orang-orang setianya sendiri karena paranoianya, aku akan menghilang seperti asap. Dan kau, Syekh menepuk pipi Abu Nawas dengan kasar, kau akan menjadi kambing hitam yang sempurna jika kau terus mabuk-mabukan seperti ini. Aku? Abu Nawas menunjuk dadanya sendiri dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. Ya, kau, si badut istana. Syekh berdiri sempoyongan. Efek psikologis dari sugesti dan rasa tidak nyaman di perutnya membuatnya benar-benar terlihat seperti orang mabuk. Ia merentangkan tangannya, merasa seperti raksasa yang menatap semut. Aku telah menulis surat palsu atas namamu, Abu Nawas, surat yang menghina Sultan. Setelah aku pergi, kau yang akan digantung. Hening sejenak, hanya suara napas berat Syekh dan bunyi kemeretak lilin yang terdengar. Abu Nawas perlahan menghentikan goyangan tubuhnya. Bahunya yang tadi merosot kini tegak. Tatapan matanya yang sayu dan liar perlahan menajam, kembali jernih dan penuh perhitungan, setajam mata elang yang baru saja mencengkram mangsanya. Ah, Tuan Syekh yang malang, rencanamu sungguh puitis, hampir puitis dalam kejahatannya. Syekh Al-Kadzib mengerutkan kening, mencoba memproses perubahan drastis di hadapannya. Kenapa suaramu tidak terdengar mabuk lagi? Abu Nawas menyuntil tipis senyum. Senyum yang bukan dari seorang badut, melainkan dari seorang cendekiawan yang baru saja memenangkan debat. Karena Tuan Syekh yang malang, satu-satunya yang mabuk di ruangan ini adalah kesombonganmu sendiri. Abu Nawas mengangkat cangkir kayunya yang kosong. Air gula memang menyegarkan, tapi cuka yang kau minum khasiatnya ternyata memang luar biasa. Ia benar-benar memuntahkan semua kebusukan dari dalam dirimu. Wajah Syekh pucat seketika. Kesadaran menghantamnya lebih keras daripada rasa asam di perutnya. Ia mundur selangkah, menabrak meja kecil hingga piala emasnya jatuh berdenting di lantai. Kau menjebakku, desis Syekh, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi ini hanya kata-katamu melawanku. Siapa yang akan percaya pada Abu Nawas si pembual dibandingkan Syekh Al-Kadzib yang suci? Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan ke arah sudut ruangan yang gelap. Dengan gerakan tenang, ia menunjuk ke tirai beludur merah merun yang berat itu. Aku mungkin pembual, Syekh, tapi dinding-dinding ini punya telinga. Dan tirai itu, ia memberi jeda dramatis, menikmati detik-detik kehancuran lawannya. Tirai itu bergerak, bukan karena angin, tapi karena tangan-tangan kekar yang siap menyibaknya. Ruangan yang tadinya terasa seperti perlindungan yang mewah, kini berubah menjadi perangkap tikus yang sempit dan tak terhindarkan. Tirai beludur merah marun yang berat itu tersibak dengan sentakan kasar, menyingkap kegelapan sudut ruangan yang selama ini menyembunyikan mata dan telinga hukum. Suara logam beradu, bunyi baju zirah yang bergesekan, seketika membungkam tawa angkuh Syekh Al-Kadzib yang baru saja membahana. Debu-debu halus yang menari di bawah cahaya lampu minyak seakan membeku di udara. Dari balik bayang-bayang, hakim kota melangkah maju dengan wajah kaku sekeras batu granit. Di belakangnya, 4 pengawal istana dengan tombak terhunus berdiri tegap. Mata mereka menatap tajam ke arah sosok ulama gadungan yang kini gemetar di atas bantal duduknya. Wajah Syekh Al-Kadzib yang semula merah padam karena kegembiraan dan sensasi pedas cuka yang dikiranya arak, kini berubah pucat pasi, seputih kain kafan. Cangkir emas di tangannya terlepas, jatuh berdenting nyaring di lantai marmer, menumpahkan sisa cairan berbau menyengat itu. Matanya membelalak, melompat liar dari wajah Abu Nawas yang kini tersenyum tenang ke arah hakim kota yang menatapnya dengan jijik, lalu kembali ke Abu Nawas. Kau? Suaranya tercekak di tenggorokan, serak dan kering. Abu Nawas? Kau tidak mabuk? Bukankah kita... Abu Nawas perlahan meletakkan cangkirnya sendiri. Ia menegakkan punggungnya, menghilangkan segala jejak sempoyongan yang ia peragakan sepanjang malam. Tatapannya jernih, tajam, dan penuh kemenangan.
"Aku memang meminum sesuatu, wahai Tuan Syekh," jawab Abu Nawas dengan nada datar namun menusuk. "Tapi cangkirku hanya berisi air gula yang manis, sedangkan dirimu tenggelam dalam cuka dan kesombonganmu sendiri." Syekh Al-Kadzib mencoba bangkit. Lututnya goyah bukan karena pengaruh minuman, melainkan karena teror yang merayapi tulang punggungnya. "Ini jebakan! Hakim, dengarkan aku. Orang gila ini memaksaku. Semua yang kukatakan tadi hanyalah bualan, hanya lelucon untuk menghibur orang mabuk." Hakim kota mengangkat tangannya, sebuah gestur sederhana yang seketika mematikan bantahan Syekh Al-Kadzib. "Cukup, Al-Kadzib. Setiap kata, setiap rencana busukmu untuk memerah Sultan dan pengakuanmu tentang di mana kau menyembunyikan harta curian warga telah tercatat rapi dalam ingatan kami dan lembaran panitera ini." Hakim menunjuk seorang penulis muda yang muncul dari belakang pengawal memegang gulungan kertas dengan tinta yang masih basah. "Geledah dia," perintah hakim dingin. Dua pengawal maju, mencengkeram lengan Syekh yang lembek. Syekh meronta, menjerit-jerit tentang kesucian dan martabatnya sebagai ulama. Namun teriakan itu terhenti ketika salah satu pengawal dengan kasar menarik sorban raksasa yang bertengger di kepalanya. Kain sorban itu terurai, jatuh ke lantai. Dan benarlah apa yang diakuinya beberapa saat lalu. Dari balik gulungan kain sutra putih itu, menggelinding keluar gumpalan-gumpalan busa padat dan kain perca bekas yang digunakan untuk membuat kepalanya tampak besar dan agung. Tanpa sorban itu, kepala Syekh Al-Kadzib tampak kecil, kerdil, dan menyedihkan, seolah mencerminkan jiwanya yang kerdil. "Bawa dia ke gudang belakang, temukan harta warga sesuai pengakuannya, lalu seret dia ke istana. Malam ini berakhir, tapi keadilan baru saja dimulai." Sinar matahari pagi Baghdad menembus jendela-jendela tinggi balairung istana, memantul di lantai pualam yang dingin. Namun kehangatan pagi itu tidak mampu mencairkan atmosfer beku di hadapan singgasana. Sultan Harun al-Rashid duduk dengan postur tegak, tangannya mencengkeram lengan kursi emas hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapan Sultan yang biasanya dipenuhi hikmat dan kasih sayang, kini membara dengan kemurkaan yang jarang terlihat. Di tengah ruangan yang luas itu, Syekh Al-Kadzib berlutut, tangannya terikat di belakang. Tanpa sorban besarnya dan dengan jubah yang kini kusut dan kotor, ia tampak seperti tikus got yang terperangkap. Di sampingnya, tumpukan peti berisi dinar emas, perhiasan dan surat-surat tanah milik warga telah diletakkan sebagai barang bukti. Abu Nawas berdiri tak jauh dari sana, menunduk hormat, namun dengan sikap tubuh yang santai. Jadi, suara Sultan menggelegar memantul di dinding-dinding tinggi balairung, membuat para wazir dan pejabat istana menahan nafas. "Selama ini, kau menjual nama Tuhan untuk memperkaya dirimu sendiri. Kau menipu rakyatku yang luluh, yang mencari bimbingan, dan kau berencana memeras perbendaharaan kerajaanku." Syekh Al-Kadzib yang dengan sisa-sisa kelicikannya mencoba mengangkat wajah. Air mata buaya mengalir di pupinya. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba dijebak, hamba difitnah oleh penyair gila ini. Abu Nawas mencekoki hamba dengan ramian sihir yang membuat hamba bicara melantur. Itu bukan pengakuan, itu racun pikiran." Sultan menoleh ke Abu Nawas. "Abu Nawas, jelaskan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkan pengakuan ini tanpa kekerasan? Terdakwa mengklaim kau menggunakan sihir." Abu Nawas tersenyum tipis, melangkah satu langkah. "Ampun beribu ampun, Paduka. Hamba hanyalah seorang hamba yang lemah. Mana mungkin hamba memiliki sihir? Yang hamba gunakan hanyalah air kejujuran." "Air kejujuran?" Alis Sultan terangkat. "Benar, Paduka." Abu Nawas mengangguk takzim. "Hamba menyuguhkan cuka apel yang sangat pekat dalam cangkir emas. Karena Syekh Al-Kadzib tamak dan mengira hamba menyuguhkan arak mahal, ia meminumnya dengan rakus. Rasa asam yang mengejutkan itu, ditambah ketakutan dan keyakinannya bahwa ia sedang melakukan dosa dengan meminum arak, membuat pertahanan mentalnya runtuh. Ia mabuk bukan oleh alkohol, Paduka, melainkan mabuk oleh kesombongannya sendiri. Ia merasa aman karena mengira hamba juga mabuk bersamanya." Sultan terdiam sejenak, mencerna penjelasan itu, lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. "Kecerdikan yang berbahaya, Abu Nawas. Kau menggunakan dosa yang ia inginkan untuk mengungkap dosa yang ia lakukan." Sultan kembali menatap Syekh Al-Kadzib. Kemarahannya belum surut, namun kini bercampur dengan penghinaan.
Kau Al-Kadzib adalah aib bagi sorban yang kau kenakan. Kau memanfaatkan ketakutan dan harapan rakyat untuk mengisi perutmu yang tak pernah kenyang itu. Ampuni hamba Sultan, hamba akan mengembalikan semuanya. Hamba akan pergi dari Baghdad. Syekh meratap, bersujud hingga dahinya membentur lantai. Tentu saja kau akan mengembalikan semuanya, potong Sultan tajam. Itu bukan tawaran, itu kewajiban. Tapi kejahatanmu melukai kepercayaan rakyat dan itu tidak bisa dibayar dengan emas. Harun al-Rashid berdiri, jubah kebesarannya berdesir. Ia memandang ke seluruh ruangan, memastikan semua orang mendengar titahnya. Harta benda ini akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah hari ini juga. Sedangkan untukmu, Al-Kadzib, Sultan memberi jeda yang menyiksa. Aku tidak akan memenjarakanmu di penjara bawah tanah. Itu terlalu mulia untuk penipu sepertimu. Kau suka mengumpulkan harta dan hidup mewah tanpa bekerja, bukan? Syekh Al-Kadzib mendongak penuh harap, mengira akan mendapat pengampunan. Selama 1 tahun penuh, suara Sultan tegas laksana palu hakim. Kau dihukum untuk membersihkan kandang kuda kerajaan. Kau dilarang mengenakan sorban atau jubah ulama. Kau akan mengenakan pakaian goni kasar. Biarkan bau kotoran kuda mengingatkanmu bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia kenakan di kepala, melainkan apa yang ada di dalam hatinya. Wajah Syekh Al-Kadzib runtuh. Hukuman itu lebih buruk dari kematian bagi orang yang gila hormat sepertinya. Dipermalukan, dilucuti statusnya, dan dipaksa melakukan pekerjaan kasar di hadapan orang banyak. Bawa dia pergi, perintah Sultan. 2 pengawal menyeret Syekh Al-Kadzib yang meraung-raung keluar dari balairung. Suara ratapannya perlahan menghilang, digantikan dengan hening yang lega di dalam istana. Sultan Harun al-Rashid kembali duduk, desah napas panjang keluar dari mulutnya. Ia menatap Abu Nawas yang masih berdiri tenang. Abu Nawas, sekali lagi kau menyelamatkan wajah kota ini dari noda kemunafikan, ujar Sultan, nadanya melunak. Atas jasamu, aku memberimu 1000 dinar emas. Seorang bendahara istana maju membawa nampan berisi kantung-kantung emas yang gemerincing. Jumlah yang cukup untuk membuat siapa saja hidup mewah selama bertahun-tahun. Namun Abu Nawas tidak segera mengambilnya. Ia memandang kantung emas itu, lalu menatap Sultan. Paduka yang bijaksana, kata Abu Nawas lembut. Hamba melakukan ini bukan karena menginginkan emas. Hamba melakukannya karena tidak tahan melihat agama dijadikan topeng untuk menipu orang-orang miskin yang tulus. Jika Paduka mengizinkan, hamba mohon agar emas ini dibagikan kepada anak-anak yatim dan janda-janda tua yang hartanya sempat ditelan oleh keserakahan Syekh Al-Kadzib. Biarlah emas ini menjadi penawar luka bagi mereka, bukan penambah beban bagi pinggang hamba. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini adalah keheningan penuh rasa hormat. Para wazir saling berpandangan, kagum akan kerendahan hati si penyair cerdik. Sultan tersenyum lebar, senyum yang tulus dan bangga. Baiklah, Abu Nawas, permintaanmu dikabulkan, tapi ingatlah, pintu istanaku selalu terbuka untukmu. Sore itu di alun-alun kota Baghdad yang ramai, suasana berbeda terasa di udara. Tidak ada lagi tegangan atau bisik-bisik ketakutan tentang neraka yang sering diteriakan oleh Syekh Al-Kadzib. Di sudut pasar, Abu Nawas duduk di atas sebuah peti kayu kosong, dikelilingi oleh warga yang tersenyum. Ia membagikan koin-koin emas titipan Sultan kepada mereka yang membutuhkan, memastikan setiap tangan yang menerimanya adalah tangan yang berhak. Seorang pemuda mendekatinya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Abu Nawas, bagaimana Tuan bisa tahu sejak awal bahwa Syekh itu palsu, padahal bicaranya sangat fasih dan dalilnya sangat banyak? Abu Nawas terkekeh, menepuk bahu pemuda itu. Ia menatap langit senja Baghdad yang berwarna jingga keunguan. Anak muda, ucapnya sambil tersenyum simpul. Kebenaran itu seperti air jernih. Ia menenangkan dan menghidupkan. Sedangkan kepalsuan, meski dibungkus dengan wadah emas dan sorban sutra, rasanya akan selalu seperti cuka, asam, menyengat, dan membuat wajahmu mengerut. Jangan pernah menilai isi dari kemasannya. Waspadalah,
karena penipu paling berbahaya adalah mereka yang mengenakan jubah kesalehan untuk menutupi beladi keserakahan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma rempah dan debu padang pasir. Warga Baghdad tertawa mendengar nasihat itu, sebuah tawa yang lepas dan bebas. Di kejauhan, dari arah kandang kuda istana, sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang bergerutu menyapu jerami, namun tak ada lagi yang peduli. Kota itu telah kembali kepada pemilik sejatinya, akal sehat dan hati yang tulus. Abu Nawas pun bangkit, merapihkan jubahnya yang sederhana dan melangkah pulang dengan hati yang ringan, meninggalkan jejak kebijaksanaan di setiap langkah kakinya.